Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi belasan rumah dan rumah makan semi permanen di kawasan Jalan Citarum, Gambir, Jakarta terbakar siang tadi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran menghanguskan belasan rumah dan warung makan di Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan merambat ke kios dan bangunan rumah warga semi permanen. Warga bersama pemadam kebakaran Jakarta Pusat bekerja sama untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan merambat ke rumah semi permanen yang berada di kawasan ini. Apinya dari sini nih, yang udah parah banget bakar. Warteg apa? Ini rumah warga. Terus? Rumah warga. Akhirnya gue nolongin yang ada dulu. Situ ada panti jompo 1 orang kan. Letun, biar gimana bisa keluar dulu kan. Untuk masalah api gue nggak tahu. Nah, udah gue keluarin semua barang-barang. Udah gue rasa ada ledakan tadi bang? Nggak ada ledakan. Gue ngeliat udah nggak ada apa-apa. Gue ngeliat cuma ada api gede. Udah, gue nggak bisa ngapa-apa lagi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Saat ini api sudah bisa kita lokalisir. Kurang lebih ada 16 bangunan berikut kios ini yang terbakar. Awalnya dari rumah atau rumah makan? Nanti kita masih dalam penyelidikan dulu. Nanti sebabnya belum masih kita selidiki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya kini ditangani Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gunung Anak Rakatau yang terletak di Selat Sunda kembali normal setelah sebelumnya erupsi. Berdasarkan data dari PVMBG, saat ini Gunung Anak Rakatau masih berstatus waspada. Anak Gunung Krakatau erupsi dan terekam pada seismograf yang berada di pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Gunung Anak Krakatau mengalami 6 kali gempa selama 5-10 detik. Gunung api dengan ketinggian 157 mdpl ini tertutup kabut asap kawah sehingga menghambat pengamatan. Kalau aktivitas Krakatau sekarang normal ya, kita cuma paling didominasi hembusan-hembusan sama low frekuensi. Dan ya asap juga paling cuma asap komaro antara 25-50 meter ketinggiannya. Sejak April 2020 lalu hingga saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekat dalam radius 2 km dari kawah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Gunung Raung di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur erupsi sejak Rabu malam. Petugas menetapkan Gunung Api Raung berstatus waspada level 2. Awan kelabu yang muncul di puncak Gunung Raung menandakan adanya erupsi di kawah gunung. Erupsi Gunung Raung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur belum berdampak kepada masyarakat sekitar. Petugas pos pengamatan Gunung Raung melakukan koordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi dengan mengeluarkan rekomendasi larangan segala bentuk aktivitas pendakian dengan radius 2 km dari pusat erupsi kawah puncak Raung. Dalam radius 2 km, jadi tidak ada aktivitas radius 2 km dari kawah puncak. Sepekan pasca gempa magnitudo 6,2 mengguncang Sulawesi Barat, sejumlah desa masih terisolir. Warga harus berjuang menembus jalan tanah berbatu pasca longsor untuk membawa logistik bantuan. Inilah perjuangan warga mengangkut logistik bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang berada di pengungsian. Longsor di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menyebabkan akses desa terputus. Untuk dapat melintasi medan berat karena longsor, sepeda motor yang sudah sesak dengan kebutuhan sehari-hari masih harus didorong sejumlah orang dan ban depan diangkat menggunakan kayu. Hujan memperparah kondisi tanah yang menjadi berlumpur, jalan menanjak berbukit, ditambah tumpukan logistik bantuan yang diikat di sisi kiri dan kanan sepeda motor. Itu desa-desa yang tradisional. Mohon
Desa Kabiran adalah salah satu dari 6 desa yang terisolir di Kecamatan Ulumanda akibat gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Majene 15 Januari lalu. Longsor menyebabkan akses jalan menuju Desa Kabiran terputus sepanjang 500 meter. 150 rumah, sekolah, dan puskesmas Desa Kabiran hancur karena gempa. Pemerintah hingga kini masih terus berupaya membuka akses untuk menjangkau 6 desa di wilayah tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Supardin, iNews melaporkan. Hampir sepekan pasca gempa, warga Pulau Karampuang, Mamuju, Sulawesi Barat baru mendapat bantuan yang didistribusikan dengan perahu kayu. Sementara bantuan berupa logistik dan peralatan medis dikirim TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Hercules. Relawan komunitas sosial Aku Anak Toraja mendistribusikan bantuan bagi korban gempa di Pulau Karampuan, Mamuju yang luput dari bantuan. Pendistribusian bantuan menggunakan perahu kayu dengan jarak tempuh 15 hingga 20 menit dari Mamuju menuju Pulau Karampuan. Di Pulau Karampuan ini terdapat sekitar 2.000 jiwa yang mengungsi ke pegunungan, meninggalkan rumah mereka yang berada di pesisir pantai sejak gempa mengguncang 14 dan 15 Januari lalu. Warga Pulau Karampuan memilih berada di pengungsian. Mereka belum berani kembali ke rumah mereka di pesisir pantai karena khawatir dengan ancaman gelombang tsunami. Sementara itu, bantuan berupa logistik, kebutuhan bayi, dan alat medis terus berdatangan. 2 pesawat Hercules tiba di Bandara Tanpa Padang untuk dibagikan ke korban gempa. Operasi bantuan kemanusiaan ini bertujuan untuk mempercepat penyampaian bantuan. Bantuan akan disalurkan secepatnya melalui darat dan bagi daerah terisolir akan disalurkan dengan menggunakan helikopter. Selain membawa bantuan, pesawat Hercules juga mengangkut kendaraan milik para relawan yang akan membantu mempercepat pemulihan daerah pasca gempa bumi di Mamuju dan Majene. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.